Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang hardware. Sebelum kita masuk ke hardware, kita mengetahui tentang sistem komputer. Apa sih sistem komputer? Nah, di penjelasan di sini terdapat sistem komputer ialah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Nah, begitulah teman-teman penjelasan dari sistem komputer. Sistem komputer ialah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari beberapa perangkat lunak. Contohnya seperti ini pada gambar ini teman-teman. Nah, baru kita masuk ke penjelasan utamanya, ialah hardware. Apa sih itu hardware? Hardware adalah perangkat keras, peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Jadi hardware ialah perangkat keras, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat. Contohnya pada gambar seperti ini. Nah, berdasarkan fungsinya, perangkat keras itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada input device, processor device, output device, backing storage, peripheral. Nah, input device itu ialah unit masukan. Nah, proses device ialah unit pemrosesan. Dan yang ketiga, output device. Device ialah unit keluaran. Dan nomor 4 itu backing storage, unit penyimpanan. Yang kelima adalah peripheral atau unit tambahan. Nah, kita masuk ke input device. Berdasarkan sifatnya, peralatan input langsung. Jadi input device itu ada dua, berdasarkan input langsung dan berdasarkan input tidak langsung. Yang pertama itu peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya keyboard, mouse, touch screen, like pen, digitizer, grafik, tablet, dan scanner. Contohnya ada foto samping. Nah, yang kedua, maksudnya yang kedua, peralatan input tidak langsung. Peralatan input tidak langsung itu ialah input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh suatu pemroses. Contohnya seperti ini di samping. Ada hard disk, ada disket, ada punch card. Nah, terus selanjutnya perangkat keras lainnya ialah keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Itu gunanya sebuah keyboard. Sudah tahu kan keyboard seperti apa? Contohnya keyboard ini keyboard zaman dulu dengan zaman sekarang. Biasanya keyboard untuk biasanya di warnet untuk game biasanya kebanyakan. Nah, yang lainnya perangkat hardware ialah mouse. Mouse, apa sih fungsi dari mouse itu? Fungsi dari mouse ialah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 tombol, umumnya hanya 2, tombol kanan dan tombol kiri. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, jadi ini scroll ke bawah dan ke atas. Di mana letak tombol ini terletak di tengah. Jadi antara dua kanan dan kiri itu terletak scroll. Dan sekarang mouse itu ada yang pakai kabel tidak ada yang pakai kabel, yaitu dengan Bluetooth. Seperti ini, contohnya yang di tengah-tengah ini. Ini ditancapkan ke komputer atau laptop, jadi tidak pakai kabel, maka langsung tersambung. Nah, selanjutnya itu ada touchpad. Apa sih touchpad itu? Touchpad ialah unit masukan. Ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Jadi biasanya pada laptop tertentu itu ada notepadnya, touchpad. Touchpad itu ialah biasanya pengganti mouse untuk memindahkan bagian-bagian mana tertentu yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah like pen dan graphic pads.
Like pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Sedangkan teknologi computer aided design card dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Jadi like pen ini biasanya dipakai oleh para desainer dalam kayak seperti insinyur itu membuat bangunan rumah, rancangan-rancangan bangunan rumah, mesin mobil atau pesawat sekalipun itu biasanya para desainer modern sekarang itu menggunakan like pen atau graphic pads. Gitu. Terus ini ada perangkat keras lainnya ialah joystick dan games pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, biasanya sering kita lihat itu joystick dan games pedal nih biasanya di tempat-tempat permainan. Biasanya di PS itu disitulah tempat dari joystick atau games pedal biasanya. Tergantung tempatnya ada di mana ada. Terus selanjutnya ialah barcode. Barcode fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Nah, barcode ini biasanya kita temukan di toko-toko swalayan atau minimarket itu pasti menggunakan barcode. Alat untuk mengetahui harga biasanya. Jadi sebelum kita membeli barang itu, barang kita berkode dulu, jadi tahu harganya berapa. Selanjutnya itu adalah scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Jadi scanner ini sebuah alat untuk menycan. Jadi ketika kita menycan gambar atau teks, maka gambar teks itu akan timbul pada layar komputer kita, layar monitor kita. Selanjutnya itu ada kamera digital. Dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar dan menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Nah, jadi dinamakan kamera digital ialah karena kamera digital ini langsung mengambil gambar secara langsung, tidak sama dengan scanner. Kalau scanner itu sudah ada gambar, di scanner lagi jadi dua gitu. Kalau kamera digital foto atau mengambil gambar itu secara langsung, dan ketajaman atau baik buruknya sebuah kamera digital itu tergantung pikselnya berapa piksel. Maka semakin tinggi pikselnya maka dianggap gambar itu lebih baik, plus tergantung kameramennya. Nah, selanjutnya ada mikrofon dan handphone. Mikrofon dan handphone ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengar suara. Jadi mikrofon dan handphone ini biasanya, kalau mikrofon itu biasanya di masjid itu ada mic untuk azan. Kalau di panggung-panggung biasanya pakai mic biar suara kita disalurkan ke sound system agar suara kita terdengar jauh dan lebih keras. Handphone ini biasanya di telinga, dipasang di telinga. Ini contohnya. Nah, yang kedua dari penjelasan tadi, dari hardware tadi, dari berbagai fungsinya dilihat ada 5 tadi. Ini yang nomor 2, proses device, unit pemrosesan. Proses device adalah suatu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Proses device juga berfungsi sebagai alat proses komputer yang dipindahkan oleh input, karena sebuah komputer tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada proses device, seperti prosesor yang akan memproses perintah dari mouse dengan menggerakkan sensornya sehingga akan tampil dalam layar monitor kursor bergerak sesuai gerakan dari sensor mouse. Jadi unit pemrosesannya itu ialah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan. Jadi
penghubung dari MOS ke